Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita dapat berjumpa kembali di channel Pelita Kasihku, channel renungan dan berbagi kasih. Dan untuk renungan pada program Pancaran Sinar Pelita Kasihku edisi kali ini berjudul Apakah boleh ada keraguan? Apakah implikasinya? Bagaimana menyikapinya? Dan renungan kita kali ini didasarkan pada kitab Yohanes bab yang ke-20 ayat 27 sampai 28 yang berbunyi sebagai berikut. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, seperti biasa sebelum kita memulai berbagi kasih melalui renungan edisi kita kali ini, mari kita bersama bermohon kepada Allah untuk membukakan pintu hati kita dan pengertian kita, sehingga kita dapat mengerti dan memahami makna dan pelajaran dari renungan pada edisi kita kali ini. Mari kita juga bermohon akan pertolongan Allah, agar kita juga dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita semakin serupa seperti yang dikehendaki oleh Allah, Sang Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bermohon. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau menjaga dan melindungi kami. Kami bersyukur Engkau memperkenankan kami untuk kembali bersama-sama belajar, untuk mencoba mengerti dan memahami akan kehendak-Mu melalui renungan pada program Pancaran Sinar Pelita Kasihku edisi kali ini. Tolonglah dan mampukanlah kami ya Bapa, untuk dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu, serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Berkatilah dan tolonglah kami. Karuniakanlah damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, untuk renungan kita kali ini sesuai dengan judul di atas, pertama-tama mari kita mencoba memahami dan mengerti apa itu keraguan. Keraguan adalah ketidakyakinan terhadap apa yang didengar, dilihat, dirasakan, dan dipikirkan. Keraguan bisa terjadi karena kurangnya pemahaman, pengertian, pengetahuan, dan pengalaman. Keraguan juga dapat terjadi karena kurangnya kemampuan diri ataupun kepercayaan diri. Oleh karena itu, keraguan boleh dikata sesuatu yang wajar terjadi dan timbul pada hati dan kepikiran manusia. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana jika keraguan itu timbul dalam kaitannya dengan kehidupan iman kepercayaan kita? Apakah boleh? Apa implikasinya bagi kita? Dan bagaimana kita menyikapinya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, mari kita mencoba merenungkannya lebih jauh. Seseorang yang berada dalam keraguan, pada dasarnya ia sedang berdiri di persimpangan jalan. Ia dihadapkan pada pilihan kemana ia akan melangkahkan kakinya. Dalam hal ini, yang sangat penting adalah
bagaimana proses ketika ia akan mengambil keputusan kemana arah yang akan ia tuju dan apa konsekuensinya. Jika karena ketidakmengertiannya, ketidakmampuannya, ia minta pertimbangan atau pertolongan pada orang yang benar atau orang yang tepat, mungkin tidak akan jadi masalah. Dan bisa jadi ia akan memilih jalan yang benar sehingga ia selamat dan melanjutkan perjalanannya, meskipun mungkin karena ketidaktahuannya ini, ketidakmengertiannya, ketidakmampuannya, ia akan diejek, ditegur, ditertawakan, bahkan mungkin dimarahi. Tidak masalah, sebab di satu sisi ia tetap selamat, dan di sisi yang lain ia dapat belajar sesuatu yang baru. Ia mendapatkan pemahaman, pengertian, pengalaman, kemampuan yang baru, yang lebih baik. Dan pada gilirannya, ia akan bisa menghilangkan keraguannya serta memiliki keyakinan yang lebih baik lagi. Contoh keraguan dalam Alkitab dan berbagai implikasi atau akibat langsung yang menyertainya dapat kita baca pada kisah-kisah berikut di bawah ini. Yang pertama, saat Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan mengatakan bahwa tahun depan ketika mereka atau Tuhan datang kembali, Sarah, istri Abraham, akan memiliki seorang anak laki-laki. Maka tertawalah Sarah dalam hati, karena mereka berdua sudah lanjut usia dan Sarah sudah mati haid. Melalui Abraham, Tuhan menegur Sarah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedang aku telah tua?" Kita dapat baca kisahnya di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Yang kedua adalah tentang Zakaria. Ia menjadi bisu karena ia meragukan perkataan malaikat Gabriel kalau ia dan Elisabet istrinya yang mandul dan yang sudah berusia lanjut akan memiliki anak yang harus dinamainya Yohanes. Kita dapat baca kisahnya dalam Lukas 1 ayat 1 sampai yang ke-20. Yang ketiga, tentang murid-murid Yesus yang panik ketika perahu mereka diserang badai dan mereka melihat Yesus hanya tertidur saja. Tuhan Yesus juga menegur mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Kita dapat baca di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Kemudian Petrus yang tenggelam saat berjalan di atas air, ia juga ditegur oleh Tuhan, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kita dapat baca kisahnya di dalam kitab Matius 14 ayat 23 sampai 31. Dan yang berikutnya adalah kisah tentang dua murid Tuhan yang berjalan menuju ke Emmaus. Pada kitab Matius, Tuhan mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Kita dapat baca di dalam kitab Matius 16 ayat 12 sampai 14. Pada kasus yang sama, pada kitab Lukas, Tuhan Yesus juga mencela mereka. "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Kita dapat baca di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 25. Dan yang terakhir adalah kisah Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Tuhan mengatakan, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Kita dapat baca di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Nah, dari contoh-contoh di atas, jika kita perhatikan, meski kesemuanya mendapatkan teguran dari Tuhan, tetapi selanjutnya mereka memiliki pemahaman dan pengertian yang lebih baik akan kehendak Allah.
Mereka menjadi lebih mengenal akan Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan Thomas dapat berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sebaliknya, jika keraguan yang timbul karena ketidaktahuannya dan ia memutuskan sendiri berdasarkan akal kefikirannya sendiri atau meminta pertimbangan pada orang yang salah, maka keputusan yang diambil bisa jadi juga merupakan keputusan yang salah dan bisa jadi akan menimbulkan masalah bagi dirinya, bahkan bisa mencelakakannya atau justru malah membinasakannya. Contoh, Adam dan Hawa. Mereka jatuh ke dalam dosa karena dalam keraguannya mereka mencondongkan telinganya pada sumber yang salah. Mereka justru mendengarkan perkataan si ular atau si iblis itu. Akibatnya, mereka diusir dari Taman Eden, menjalani kehidupan dengan susah payah, dan akhirnya mengalami kematian sebagai upah dosa. Sebab dalam keraguannya, mereka justru berpaling dari Allah. Kita dapat baca kisahnya dalam Kejadian 3 ayat yang pertama sampai 23. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, pada dasarnya, keraguan bisa timbul bersumber dari masalah jasmani atau rohani. Tetapi keduanya bisa saling mempengaruhi. Pada kondisi tertentu, sebenarnya keraguan justru dapat menjadi kesempatan dan pendorong bagi seseorang untuk dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman, pengertian, dan bahkan kemampuan yang baru dan yang lebih baik tentang suatu hal. Dari sisi kerohanian, keraguan bisa timbul karena kurangnya pengetahuan, pemahaman, pengertian, dan kemampuan kita serta pengenalan kita akan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, maupun Injilnya dan kehendaknya. Meskipun Allah Tuhan kita Yesus Kristus beberapa kali menegur orang-orang yang berada dalam keraguan, tetapi pada banyak kasus Allah Tuhan kita Yesus Kristus tidak hanya menegur mereka, tetapi juga memberikan pemahaman, pengertian, pengetahuan ilahi, dan pengenalan akan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus dan kehendaknya, bahkan juga memberikan mereka tenaga, semangat untuk percaya, serta melengkapi dan meminta mereka untuk melaksanakan tugas pelayanan yang baru. Meskipun demikian, tidak semua ketidaktahuan kita, pertanyaan-pertanyaan kita khususnya terkait dengan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus dan Injilnya akan terjawab atau dapat benar-benar kita mengerti atau pahami. Jika ini yang terjadi, imanmulah yang menyelamatkan dirimu. Jadi dalam hal ini sangatlah dibutuhkan iman. Sebaliknya, jika keraguan itu justru berkembang menjadi ketidakmenurutan, hilangnya kepercayaan dan menyebabkan kita berpaling dari Allah, maka hal itu bisa menjadi masalah yang besar bagi kita. Bahkan dapat membawa kita kepada kematian atau kebinasaan. Contoh selain jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa, seperti yang tersebut di atas, dalam perjalanan menuju negeri perjanjian, umat Israel juga sangat sering meragukan Allah. Dan meskipun Allah sudah sering kali mengingatkan mereka dan bahkan beberapa kali Allah terpaksa menghukum mereka dengan keras karena kedegilan mereka, toh mereka masih saja sering meragukan Allah. Bahkan pada suatu saat justru mempertanyakan keberadaan Allah. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Keluaran 17 ayat yang ke-7. Padahal Allah ada di dekat mereka. Padahal Allah gemar dijumpai oleh orang-orang yang mencari Dia dengan tulus. Tetapi tetap saja keraguan seringkali muncul dalam diri mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, lantas bagaimana dengan kita saat ini? Tidak kita pungkiri, kita pun sering dihinggapi keraguan dalam banyak hal. Tidak terkecuali dalam kehidupan kepercayaan kita.
Bahkan saat ini banyak orang yang juga sudah meragukan akan keberadaan dan eksistensi Allah. Banyak faktor yang membuat timbulnya keraguan pada diri seseorang. Misalnya, tidak dikabulkannya atau tidak dijawabnya doa-doa mereka. Penderitaan, kesulitan, kesusahan, tekanan hidup. Mereka yang merasa sendiri juga menjadi faktor yang cukup signifikan terhadap timbulnya keraguan dalam hati dan kepikiran seseorang. Pada dasarnya, Allah Tuhan kita Yesus Kristus bisa memahami dan mengerti akan keraguan kita ini. Ia sabar terhadap orang-orang yang berada dalam keraguan. Ia justru sangat respek dengan orang-orang yang sedemikian dan yang memohonkan pertolongannya. Ia masih mau ditemui oleh orang-orang yang mencarinya dengan tulus. Ia masih sabar untuk mengajar kita, mengingatkan kita, menasehati kita, dan bahkan memberikan semangat serta tenaga untuk tetap bertahan sebagai milik Allah. Seperti yang disebutkan di atas, Ia juga melengkapi kita dan bahkan menjadikan kita sebagai alat di tangannya, dan juga mengutus kita. Matius 28 ayat 19-20. Sayangnya, pada banyak kasus ketika berbagai beban persoalan membebani seseorang dan keraguan mulai menyeruak dalam hati dan kepikirannya, mereka seringkali justru berusaha lari dari situasi tersebut. Sebagian lari lainnya bersandar pada akal kepikiran dan kemampuan mereka sendiri. Bahkan tidak jarang mereka justru lari minta pertolongan pada AI, Artificial Intelligence, atau media sosial atau medsos. Mereka tidak lagi mau lari kepada Allah Tuhan kita, karena mereka juga sudah meragukan akan keberadaan dan eksistensi Allah. Mereka tidak mau lari kepada hamba-hamba Allah, kepada gereja, karena mereka juga melihat sisi-sisi negatif dan ketidaksempurnaan dari hamba-hamba Allah dan juga gerejanya maupun saudara-saudari seiman. Mereka lupa bahwa kemampuan diri sendiri, AI, dan medsos tidak selalu bisa menolong mereka lepas dari permasalahan dan keraguan yang mereka hadapi. Contoh yang sangat sederhana. Bila seseorang yang tidak bisa berenang karena sesuatu sebab ia harus terhempas ke lautan dan akan tenggelam, apakah AI atau medsos bisa menolong dia? Tidak. AI dan medsos tidak akan bisa menolong dirinya, meskipun mungkin di AI dan medsos diajarkan cara berenang dan cara menyelamatkan diri saat akan tenggelam. Tetapi AI dan medsos tidak akan bisa menolong dirinya. Harus ada orang yang menolongnya. Harus ada orang yang mengulurkan tangannya untuk menolong dia. Jadi, meskipun dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sedemikian pesat, tidak ada apapun yang bisa menggantikan Allah. Ialah dan Tuhan Yesuslah penolong kita yang bisa melakukan segala perkara. Ia adalah yang maha kuasa. Tuhan Yesus juga telah menyatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Hanya Allah dan Tuhanlah yang mampu dan bisa menolong kita. Dan tidak jarang yang menolong kita melalui para malaikatnya yang ada di dekat kita, melalui hamba-hambanya, melalui saudara-saudara kita seiman, dan juga sesama kita yang dipergunakan Allah untuk menolong dan menghapus keraguan kita. Selain itu, kita hendaknya juga bisa menjadi penolong bagi mereka-mereka yang berada dalam persimpangan jalan dan keraguan. Dalam hal ini, mungkin kita hanya perlu mendengar mereka, memahami, dan berempati kepada mereka, dan mungkin kita juga hanya perlu menyampaikan bahwa mereka tidak sendiri. Mungkin kita juga perlu mengajak mereka berdoa. Dan dalam banyak kasus, kesemua hal di atas bisa membantu mereka untuk lepas dari keraguan. Dan kita dapat menjadi penolong-penolong bagi mereka.
Semoga Allah Sang Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus menolong dan memampukan kita untuk juga dapat ikut berkontribusi dalam membantu saudara-saudari kita yang berada dalam suatu keraguan. Semoga Allah menolong dan memberkati kita kesemuanya. Amin. Demikianlah renungan pada program Pancaran Sinar Pelita Kasihku edisi kali ini. Dan sampai jumpa pada program Pancaran Sinar Pelita Kasihku edisi berikutnya. Shalom.